Halo, perkenalkan nama saya Hendra Selipada dengan NPM akhir 552. Di sini saya akan menjelaskan terkait eh, memasukkan data dari variabel-variabel dari skripsi kakak tingkat terdahulu dalam SPSS untuk memenuhi tugas ETS mata kuliah analisis multivara. Baik, di awal saya akan menjelaskan yang pertama yaitu uji validitas. Eh, yang pertama kita akan melakukan langkah-langkahnya terlebih dahulu, baru kemudian eh, pembahasan mulai dari uji validitasnya, uji reliabilitas, uji asumsi klasiknya ada 4, dan yang terakhir uji asumsi berganda. Nah, pertama kita mulai dari langkah-langkah. Langkah-langkah yang pertama yaitu uji validitas. Nah, pada uji validitas, yaitu mengukur bagaimana kuesioner tersebut valid atau tentang keabsahan yang sah dalam apa yang diukur. Seperti pada ini saya mengukur pada tingkat keputusan pengguna yang menggunakan GoPay. Nah, langkah pertama untuk mengukur uji validitas itu analyze, kemudian correlate, dia rate, kemudian pindahkan, ya, kemudian pindahkan x1.1 sampai x1 ke variables. Kemudian klik OK. Oke, kemudian lanjutkan lagi. eh, Begitu seterusnya. Sorry, maaf. Analyze, correlate, evaluate. Kembalikan lagi. Kita ukur S2-nya. Kemudian oke. Kita tutup lagi. Kemudian analyze, correlate, evaluate. X2-nya kita kembalikan. Kemudian X3-nya dimasukkan. Sampai dengan X3-nya persepsi pengguna. Correlation-nya persen, test of signifikansinya total, dan centang pada flag significance correlation-nya. Oke, coba kita tutup dulu, analyze, kemudian correlate lagi, pindahkan lagi. Oke, dan Y-nya ini 2, 3, sampai dengan ini. Dan oke. Oke, pembahasannya akan dilanjutkan nanti. Terus kemudian selanjutnya ada uji reliabilitas, yaitu menguji keandalan sebuah kuesioner, yaitu kuesioner bisa digunakan pada tempat dan waktu yang berbeda. Nah, langkah-langkahnya yaitu pertama analyze, kemudian eh, kita scale, terus reliability analyze, kemudian masukkan x1.1 tapi sampai x1.4 yang jumlah dari x1-nya tidak usah, ini seperti promosinya tidak usah, pindahkan ke items 2, 3, x4. Kemudian berikan label yaitu promosi. Klik OK. Oke, akan muncul seperti ini pembahasannya nanti. Kemudian kita kembali lagi analyze, scale, probability, kembalikan lagi. Oke,
kemudian ke X 2-nya, pindahkan, labelnya diganti menjadi persepsi manfaat. Klik OK, datanya muncul, kita tutup dulu. Untuk pembahasannya nanti scale, reliability lagi, kita kembalikan. Sekarang X3 masukkan, kita ganti persepsi pengguna. Klik OK. Terus yang terakhir, scale, reliability, data U-nya. Satu, dua, tiga, dan empat. Diganti dengan keputusan pengguna. Oke, oke, muncul. Selanjutnya kita akan membuat langkah-langkah terkait uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik terbagi dalam empat, yaitu uji normalitas, uji heterokedastisitas, uji multikolinearitas, dan uji autokorelasi. Nah, untuk uji normalitas itu menguji apa data tersebut terdistribusi dengan baik atau tidak atau tidaknya. Dan uji heterokedastisitas itu untuk menguji bagaimana residualnya saling berhubungan. Untuk uji multikolinearitas untuk melihat apa ada hubungan atau tidaknya antara variabel X1, X2, X3, dan seterusnya. Dan uji korelasi mungkin di sini tidak bisa dipakai karena saya menggunakan skripsi atau data skripsi yang menggunakan skala Likert, sedangkan untuk uji korelasi bisa untuk data time series. Dan ini tidak bisa, tapi mungkin kita akan latihan untuk bagaimana melihat data melalui uji korelasi, uji autokorelasinya. Oke, pertama, untuk langkah-langkahnya, ini analyze, regressions, kemudian linear, oke, kemudian X1-nya kita pindahkan ke independence, X2-nya pindahkan ke independence, X3 pindah ke independence, kemudian Y pindah ke dependence, dan seterusnya, dan statistiknya estimate Dolphin centang yang collinearity diagnostic, terus turbine Matson, dan kita klik continue. Untuk plots, Z ini ke X, S residualnya ke Y, dan centang histogram dan normal probability plotnya. Oke, setelahnya tinggal klik OK. Oke, nah akan muncul seperti contoh-contoh ini. Kita akan melakukan pembahasannya nanti. Dan seterusnya kita ada uji lanjutan, yaitu uji lanjutan untuk normalitas dan uji lanjutan untuk heterokedastisitas. Karena yang sebelumnya belum bisa dilihat maka secara pasti apakah lolos untuk uji normalitas dan heterokedastisitasnya. Nah, untuk uji normalitas menggunakan uji
Kolmogorov-Smirnov, dan uji eh, heteronya menggunakan uji Glasser. Nah, dan berikut langkah-langkahnya. Pertama kita klik analyze, kemudian regression, kemudian linear, dan sama seperti yang tadi, Y-nya di dependence, X1 sampai X3-nya di independence. Kemudian tinggal di oke kan. Nah, akan muncul seperti yang tadi. Terus tutup dulu. Oke, kita lanjutkan tadi pada uji lanjutan heterokedastisitas melalui uji Glasser. Nah, berikut langkah-langkahnya, yaitu yang pertama transform, kemudian compute. Nah, dan sudah terbuka seperti ini. Kemudian ke function group, klik all, terus pilih apps, naikkan kita ke atas, nah berikutnya hapus tanda tanyanya, dan masukkan unstandarized-nya ke samping. Nah, dan muncul residual satunya. Dan namai nama variabelnya yaitu apps underscore resi2. Oke. Dan klik OK. Nah, dan akan muncul apps residualnya di sebelah residual satu yang unstandarized tadi. Dan untuk pembahasannya akan kita lakukan nanti. Oke, selanjutnya eh, pada uji selanjutnya yaitu uji regresi uji regresi berganda yang dilakukan kepada variabel independen yang lebih dari satu, seperti contohnya tadi X1, X2, X3, dan seterusnya. Dan semakin banyak variabelnya, cenderung akan mengalami bias. Dan berikut langkah-langkahnya. Pertama, kita analyze, kemudian klik regressions, linear, kita riset terlebih dahulu, kemudian masukkan X1-nya di independence, masukkan lagi ke independence, X3-nya, dan untuk Y-nya masukkan ke dependent, dan tidak ada perubahan lagi, dan klik OK. Dan untuk pembahasannya akan saya jelaskan setelah ini. Oke, selanjutnya adalah pembahasan. Yang pertama, kita akan melakukan pembahasan terkait uji validitas, yaitu mengenai apakah variabel-variabel tersebut valid atau terkait keabsahannya. Nah, untuk mengetahui validitasnya, apakah variabel tersebut valid, bisa dilihat dari person correlationsnya. Nah, untuk X1 dengan person correlationsnya 0,842, yang dimana di atas eh, yang seharusnya, yaitu percent correlation yang seharusnya itu di atas lebih dari 0,3, berarti memiliki hubungan, dan signifikansinya kurang dari 0,05, berarti jika kita lihat eh, bahwa X1 titik satu memiliki hubungan,
dan X1.2 0,844 dan signifikansinya 0,05. Berarti memiliki hubungan juga. Dan untuk X1.3 0, persen correlation-nya 0,875 dengan signifikansinya 0,00. Berarti memiliki hubungan. Dan X1.4 0,872 dan signifikansinya 0,00, yang berarti X1.4 juga memiliki hubungan karena di atas dari persen correlation-nya di atas dari 0,3 dan signifikansinya kurang dari 0,05. Dan selanjutnya variabel selanjutnya itu X2.1, yaitu memiliki persen correlation 868 dan signifikansi 0,00, yang berarti memiliki hubungan dengan jumlah persepsi manfaatnya ini. Kemudian X2.2-nya memiliki persen correlation 0,882 dan signifikansinya 0,00, yang juga berarti memiliki hubungan. Dan seterusnya X2.3 persen correlationsnya 0,865 dan signifikansinya 0,00, dan X2.4-nya persen correlationsnya 0,837 dan signifikansinya 0,00, yang berarti dari dari data hasil ini bisa disimpulkan bahwa mempunyai hubungan antara item dan total skornya, ya antara item X2, X2.1, X2.2, X2.3, X2.4 memiliki hubungan dengan total skornya, itu persentase manfaat. Dan selanjutnya ke variabel X3.1 yang memiliki persen correlations yaitu 0,822 dan signifikansi 0,000. Ini membuktikan bahwasanya ada hubungan antara item X3.1 dengan total score-nya, karena persen correlationsnya di atas 0,3 dan signifikansinya kurang dari 0,05. Dan X3.2 mempunyai persen correlations 0,845, signifikansinya 0,00 dan memiliki hubungan. Dan X3.3 memiliki persen correlations yaitu 0,863 dan signifikansi 0,00, yang berarti X3.3 memiliki hubungan dengan total skornya. Dan selanjutnya X3.4 yang memiliki persen correlations yaitu 0,850 dengan signifikansinya yaitu 0,00, yang bisa kita katakan memiliki hubungan dengan total scores-nya. Dan selanjutnya yaitu Y-nya. Y1 memiliki persen correlation yaitu 0,821 dengan signifikansi 0,00. Kemudian Y2-nya memiliki persen correlation-nya yaitu 0,861 dengan signifikansinya adalah 0,00. Kemudian Y3-nya adalah mempunyai persen correlations yaitu 0,847 dan signifikansinya memiliki signifikan 0,00. Dan untuk Y4 memiliki persen correlations yaitu 0,867 dan signifikansinya mempunyai nilai 0,00, yang berarti eh, dari variabel-variabel ini bisa dikatakan berhubungan dengan antara item dengan total scores-nya. Dan selanjutnya adalah uji reliabilitas. Nah, uji reliabilitas ini kan terkait menguji keandalan sebuah kuesioner, ya terutama kuesioner ini dari data ini tentang uh, Y-nya itu tentang keputusan pengguna GoPay. Nah, uji reliabilitas bisa diukur dari nilai code base alpha-nya.
dikatakan reliable jika Krobes alpanya lebih daripada 0,7. Nah, bisa kita lihat di sini untuk scale dari promosi real dan dapat dibilang reliable karena Krobes alpanya lebih daripada 0,7 yaitu 0,880. Untuk yang persepsi manfaat, Krobes alpanya sebesar 0,885 dan dapat dikatakan reliable karena lebih daripada 0,7. Dan selanjutnya persepsi pengguna dapat dikatakan reliable karena Krobes alpanya sebesar 0,864. Dan selanjutnya pada keputusan pengguna Krobes alpanya sebesar 0,870 dan dapat dikatakan real reliable karena memiliki nilai lebih daripada 0,7. Kemudian selanjutnya kita akan melanjutkan ke asumsi klasik. Nah, yang pertama yaitu kita asumsi validitas. Nah, pada asumsi maksud saya asumsi normalitas. Nah, asumsi normalitas yaitu sebuah persamaan regresi memenuhi normalitas bila data residualnya dapat berbentuk lonceng. Nah, seperti yang kita lihat, data yang saya dapat uh, hampir berbentuk lonceng, tapi belum bisa dikatakan 100, bisa dikatakan pasti uh, memenuhi asumsi normalitas atau tidak, karena ada beberapa yang melenceng. Dan juga pada data plotnya, kita lihat titik plotnya, apabila searah dengan garis ini, maka bisa dikatakan memenuhi. Tapi kalau ada data-data seperti ini masih melenceng, belum bisa dikatakan secara pasti memenuhi atau tidaknya. Dan ini akan ada pembahasan lanjutannya nanti pada melalui uji yang kos apa uji Kolmogorov-Smirnovnya untuk yang pada uji asumsi normalitas. Dan selanjutnya yaitu dari sini kita bisa melihat uji heterokedastisitasnya dapat diketahui uh, jika melihat bagaimana plot scatternya atau scatter plotnya terbentuk. Nah, jika menyebar seperti yang pada ini, berarti ada kemungkinan terbebas dari heterokedastisitasnya atau bisa dikatakan memenuhi asumsi heterokedastisitas. Dan tapi akan ada uji lanjutannya yaitu melalui uji uh, Gretser yang nanti akan kita bahas. Nah, selanjutnya yaitu uh, kita akan menjelaskan uji yang multikolenialitas. Nah, pada uji multikolenialitas di sini ada melihat yaitu melihat apakah ada hubungan antara variabel independen masing-masing variabel seperti persepsi pengguna, promosi, dan persepsi manfaat. Nah, jika masih ada hubungan antara masing-masing variabel independennya, bisa bisa dikatakan tidak memenuhi multikolenialitas karena cenderung akan menghasilkan bias. Nah, pada regressionsnya ini. Nah, bisa dikatakan terbebas dari multikolenialitas bila
kita lihat di sini toler toleransinya lebih daripada 0,1 dan fifth-nya kurang dari 3. Nah, bisa kita lihat di sini variabel promosi mempunyai toleransi sebesar 0,992 dan FIF-nya sebesar 1,008 dan persepsi manfaat memiliki toleransinya sebesar 0,972 dan FIF-nya sebesar 1,028 dan pada persepsi pengguna bisa dilihat bahwa culinarity toleransinya sebesar 0,971 dan FIF-nya 1,030 yang berarti bisa dikatakan eh, bahwa data ini terbebas dari multikolinearitas. Dan selanjutnya yaitu uji asumsi autokorelasi. Karena data yang saya pakai ini menggunakan data cross sections yaitu menggunakan uh, skala Likert, padahal autokorelasi digunakan untuk data time series. Tapi untuk pelatihan kita akan melihat bagaimana cara melihat uji asumsi korelasinya. Nah, uji asumsi korelasi itu sebuah persamaan yang tidak memiliki autokorelasi jika uh, Durbin Watson-nya uh, di antara 2 dan 3. Nah, ini Durbin Watson-nya yaitu sebesar 1,933 dan dapat bisa dikatakan memenuhi uji autokorelasi karena berada di antara nilai 2 dan 3. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait pembahasan lanjutan terkait uh, teori asumsi, maksud saya uji asumsi lanjutan normalitas yang menggunakan uji Cosmograph-Smirnov. Nah, bisa dilihat di sini sebuah data terdistribusi dengan normal bila memiliki nilai signifikansi ya pada test of normality ini ya signifikansinya sebesar lebih dari 0,05 pada Kolmogorov-Smirnov dan uh, signifikansinya juga lebih pada dari 0,05 pada Shapiro-Wilk. Nah, dapat dilihat di sini bahwa signifikansinya sudah lebih daripada 0,5, tapi pada Shapiro-Wilknya bisa dikatakan masih kurang dari 0,05 dan bisa dikatakan pada uji lanjutan normalitas ini data belum terdistribusi dengan normal. Dan selanjutnya pada uji asumsi lanjutan heterokedasisitas melalui uji Glasser. Nah, di sini bisa kita lihat. Nah, kita dapat mengetahui data tersebut ada atau tidaknya gejala heterokedastisitas bila masing-masing variabel independen tidak berpengaruh terhadap absolut residualnya. Nah, jika nilai signifikansinya di atas 0,05, baik yang F maupun yang T-nya, tapi dapat kita lihat bahwa di F sini sudah lebih daripada 0,05.
Tetapi pada yang T, konstatanya eh, juga eh, sudah lebih daripada 0,05. Kita lihat promosinya secara terpisah-pisah lebih sudah di atas dari 0,05, seperti promosi 0,889, persepsi manfaat 326, 0,326, persepsi pengguna 0,91. Nah, dapat kita simpulkan bahwa eh, dari data ini sudah memenuhi uji heterokedastisitas dalam uji melalui uji Gleisernya. Selanjutnya adalah pembahasan dari analisis regresi bergandanya. Nah, berikut adalah hasil yang dari langkah-langkah tadi sudah kita hasilkan. Nah, pada uji regresi berganda dapat menunjukkan bahwa variabel independennya yaitu dari X1 sampai X3 mampu menjelaskan variabel Y-nya yaitu keputusan pengguna. Dapat dilihat dari R squares-nya. Berarti dari persepsi pengguna, promosi, hingga persepsi manfaat eh, mampu menjelaskan Y sebesar sekitar 23,4%. Itu R-squares-nya 234 ini berarti 23,4%. Dan sisanya eh, mungkin menjelaskan di luar dari variabel-variabel ini. Nah, pada sini uji F-nya, bagaimana kita melihat tiga variabel tersebut mampu memengaruhi keputusan pengguna, yaitu variabel Y-nya. Nah, berpengaruh secara simultan jika signifikansinya kurang dari 0,05. Nah, bisa kita lihat bahwa signifikansi dari F-nya ini yaitu 0,00, berarti berpengaruh secara simultan atau menyeluruh. Dan pada uji T-nya ini kita bisa melihat bahwa antar variabel ini yang terpisah nilai signifikansinya harus kurang dari 0,05. Nah, bisa kita lihat bahwa promosi 0,176 tidak berpengaruh terhadap keputusan pengguna, terus persepsi manfaat sebesar 0,376 tidak berpengaruh terhadap eh, keputusan pengguna, dan persepsi pengguna yaitu 0,00. Berarti ini yang paling berpengaruh eh, terhadap keputusan pengguna. Berarti di antara tiga variabel ini yang paling berpengaruh yaitu persepsi pengguna karena kurang dari 0,05. Dan begitu lah pembahasannya. Terima kasih sebelumnya. Mohon maaf jika ada salah kata atau tingkah laku yang kurang berkenan. Saya akhiri penjelasan dari langkah-langkah SPSS dan juga pembahasannya. Sekian dari saya. Terima kasih.